Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Minggu lalu kita sudah membahas konsep paten, perlindungan paten, dan prosedur pendaftaran paten. Hari ini kita akan membahas lebih spesifik lagi, yaitu pelaksanaan paten oleh pemerintah. Pelaksanaan paten oleh pemerintah itu secara tegas diatur oleh hukum nasional dan hukum internasional. Nah, ini dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, kemudian Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan paten oleh pemerintah dan TRIPS Agreement. Berdasarkan pasal 31 TRIPS Agreement bahwa dalam pengaturan penggunaan paten itu bisa tanpa izin. Tentunya dengan syarat ya, adanya dasar hukum yang jelas, kemudian pemberian kompensasi yang layak, dan pembatasan ruang lingkup penggunaan untuk tujuan tertentu. Nah, apa sih pelaksanaan paten oleh pemerintah? Nah, ini diatur pada pasal 109 sampai 120 ya, Undang-Undang Paten, yaitu penggunaan paten tertentu oleh negara untuk kepentingan publik tanpa harus izin pemegang paten ya, dan kemudian pemegang patennya itu diberikan kompensasi yang layak. Nah, kenapa pelaksanaan paten itu dilaksanakan oleh pemerintah? Tentunya ada pertimbangan atau alasan. Yang pertama adalah untuk kepentingan pertahanan keamanan negara, ya, yaitu terkait dengan invensi di bidang senjata api, amunisi, bahan peledak militer, teknologi intersepsi, penyadapan, pengintaian, perangkat penyandian, dan perangkat analisis sandi, dan atau peralatan pertahanan negara lainnya. Sedang yang kedua, kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat luas. Ya, kalau kita lebih jelaskan, ini terkait dengan kesehatan, yaitu produk farmasi, alat kesehatan, dan atau bioteknologi yang harganya mahal dan atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan kematian secara mendadak dalam jumlah banyak. Kemudian hal ini merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat ya, dan diatur pada pasal 111 huruf A Undang-Undang Paten. Nah, kita sudah pernah mengalami ya kondisi terkait dengan kedaruratan kesehatan ya, secara nasional bahkan secara global ya, nanti kita bahas ya. Nah, pada pasal 109 Undang-Undang Paten ya, bahwa pelaksanaan paten itu dapat dilaksanakan secara terbatas ya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bersifat non komersil. Artinya ini tidak seperti kalau terjadi lisensi secara komersil, tentunya harganya mahal, masyarakat tidak bisa kejangkau untuk membeli. Nah, sehingga penetapan itu perlu ditentukan oleh peraturan presiden ya. Pelaksanaan paten oleh pemerintah dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu ya, dan dapat diperpanjang ya, jika atau setelah mendengar pertimbangan menteri atau menteri terkait ya, atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait. Adapun mekanisme pelaksanaannya yaitu melalui keputusan presiden, yaitu peraturan presiden ya. Kemudian menteri yang membidangi paten itu untuk mengatur teknis pelaksanaannya, dan pemerintah wajib untuk memberikan kompensasi yang layak kepada pemegang paten. Nah, ini adalah contoh kasus di Indonesia ya, sudah pernah melaksanakan paten oleh pemerintah. Ada dua ya. Yang pertama adalah obat HIV ya, di mana pemerintah mengambil alih paten obat antiretroviral ya, nama obatnya yaitu Efavirenz dan Nevirapin ya. Kedua obat ini diadakan agar masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau ya. Kemudian dikeluarkanlah melalui Kepres nomor 83 tahun 2004 dan Perpres nomor 76 tahun 2012.
Ya, ini untuk obat HIV. Ya. Kemudian kasus ini menunjukkan negara dapat mengintervensi, ya, demi ketersediaan obat yang terjangkau untuk masyarakat luas. Yang kedua, yaitu kasus HIV yang belum lama ini kita sudah mengalami, ya. Melalui Perpres nomor 100 tahun 2021, ya, pemerintah atau presiden, ya, dalam hal ini menerbitkan peraturan presiden nomor 100 dan 101, ya, terkait dengan pelaksanaan paten oleh pemerintah tentang obat remdesivir, kemudian yang kedua tentang obat favipiravir. Nah, ini tujuannya apa, ya? Agar produk farmasi ini oleh pemerintah dapat mengatasi kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, karena memang sudah darurat kesehatan, sehingga harus segera diatasi dengan obat-obat yang memang dilakukan oleh pemerintah tanpa harus minta izin kepada pemegang paten. Ya. Kemudian Perpres ini dilaksanakan dalam waktu jangka 3 tahun sejak peraturan presiden ini berlaku. Dapat diperpanjang juga, ya, jika pandemi ternyata belum berakhir, ya, maka pelaksanaan paten itu dapat diperpanjang sampai pandemi COVID-19 itu dinyatakan berakhir oleh pemerintah. Kemudian pemberian imbalan yang wajar berdasarkan pasal 3 Perpres nomor 100 dan 101 tahun 2021, yaitu 1% dari nilai jual neto obat remdesivir dan favipiravir. Nah, sampai di sini ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, Nabil, silahkan bertanya. Bagaimana jika pemegang paten tidak setuju dengan besaran imbalan yang diberikan oleh pemerintah? Baik, nah ini imbalannya berapa? 1%. Dan ternyata pemegang paten itu tidak setuju dengan 1%, misalnya seperti itu, ya kan? Maka pemegang paten itu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, ya kan? Nah, gugatan itu diajukan dalam jangka waktu 90 hari, ya, terhitung sejak tanggal pengiriman salinan peraturan presiden. Ya, tapi tetap harus diberikan kompensasi yang layak. Kalau misalnya ternyata itu tidak setuju, ya itu harus mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Pada proses pemeriksaan gugatan tidak menghentikan pelaksanaan paten oleh pemerintah, karena ini untuk dalam kondisi darurat kesehatan. Nah, dan misalnya pemegang paten tidak mengajukan gugatan, maka atau dianggap pemegang paten itu menerima besaran imbalan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau memang tidak ada gugatan, ya sudah, berarti menyetujui, dianggap menyetujui besarnya imbalan tersebut, ya. Misalnya di sini ternyata 1%, berarti tidak ada gugatan, berarti menerima, ya kan. Nah, kemudian saya ingin bertanya, ya, apakah kebijakan, ya, paten oleh pemerintah ini untuk obat, ya, remdesivir dan favipiravir ini lebih menguntungkan pemegang paten atau lebih menguntungkan masyarakat luas? Ada yang ingin menjawab? Salma, silakan Salma. Jadi disampaikan mekanisme pelaksanaan paten oleh pemerintah menguntungkan negara menggunakan paten tanpa izin pemegang paten dalam kondisi darurat kesehatan. Sehingga menurut saya bagi pemegang paten tidak sepenuhnya diuntungkan karena yang mendapatkan imbalan atau kompensasi 1%. Sementara di secara komersial pemegang paten mendapatkan kompensasi dalam bentuk royalti jauh lebih banyak. Sehingga menurut saya dengan adanya pelaksanaan paten oleh pemerintah itu justru masyarakat luas yang diuntungkan dalam kondisi darurat kesehatan karena obat dapat didapatkan dalam harga terjangkau dari terjadi sebuah sekali. Oke, ya. Tadi disampaikan Salma, ya, dengan kondisi pemberian 1%, ya, besaran imbalan 1%, itu justru untuk
mendukung ya, atau melindungi ya kepentingan masyarakat banyak ya. Saya sepakat ya bahwa pelaksanaan paten ini memang ya diarahkan atau tujuannya untuk melindungi masyarakat luas ya dalam kondisi darurat kesehatan ya, intinya seperti itu ya. Jadi dapat disimpulkan ya kan, pelaksanaan paten oleh pemerintah ini merupakan instrumen hukum untuk melindungi kepentingan nasional, terutama dalam kondisi darurat kesehatan ya. Meskipun pemegang paten mendapatkan kompensasi, tapi prioritas utama adalah masyarakat atau untuk kepentingan publik ya. Jadi jelas ya, jadi hadirnya Perpres ini sangat membantu masyarakat luas ya, khususnya di Indonesia ya. Walaupun COVID ini kan memang secara global ya ada, tapi untuk mengatasi pada waktu itu dikeluarkanlah Perpres dalam rangka menangani atau menanggulangi darurat kesehatan ya. Nah, ini sekarang tugas mandiri ya. Tugas mandiri ya diminta untuk menganalisis ya satu halaman ya. Bagaimana ya pemerintah seharusnya menyeimbangkan ya, perlindungan hak pemegang paten dengan kepentingan masyarakat ya. Tadi sudah dijelaskan ya, Salma sudah menjawab ya. Tapi ini untuk tugas ya, satu halaman saja. Tugas ditulis dengan ketentuan penulisan Times New Roman 12 ya, dengan spasi 1,5. Struktur tugasnya halaman, judul, pendahuluan, analisis, kesimpulan, dan daftar pusaka. Nah, tugas ini nanti diupload seperti tugas-tugas yang lain, yaitu disiakat. Nah, paling lambat besok jam 21 malam. Ya, jadi ingat ya, tugas nanti besok, mulai besok ya. Besok malam ini juga boleh kalau memang sudah jadi ya, tapi kalau memang besok paling lambat besok tanggal berapa ini? Oke ya, jam 21 ya, jangan sampai telat ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, tidak ada. Baik, saya akhiri, terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.